Halo guys, kembali lagi di channel Kurohiko. Nah, sekarang patch 2.3c udah rilis, yaitu patch 2.3 yang terakhir. Karena nanti di tanggal 28 kita bakal masuk ke patch 2.4, yang kabarnya itu nanti juga bakal ada band pick. Nah, pada patch ini juga kita bakal kedatangan beberapa penyesuaian champion dan juga soal skin universe baru. Nah, tapi sebelum itu gue pengen kasih tahu ke kalian timeline upcoming info soal Wild Rift. Jadi sekarang di tanggal 14 Juli kita udah masuk ke patch 2.3c dan patch ini sekarang udah aktif ya. Kalau kalian login itu bakal ada update ya beberapa megabyte lah, nggak sampai 10 kalau gue salah. Kemudian juga hari ini jam 11 malam juga ada info soal rank season 2 atau season 3. Nggak tahu ada maksudnya itu apa ya. Mungkin akhir seasonnya kapan, hadiah season selanjutnya apa, mungkin kayak gitu kali ya. Kemudian tanggal 16 jam 10 malam kita bakal dapat info soal Dev Diary patch 2.4. Ya biasa lah ya, isinya kayak video-video dev yang ngomong soal patch untuk 2 bulan ke depan. Tanggal 17 jam 6 pagi bakal ada video behind the scene dari event di Wild Rift. Dan tanggal 17 juga jam 11 malam ada Real Talk, yang kayaknya ini artikel dari dev sih. Yang mereka kayak Q&A dari ya pertanyaan di Twitter paling. Dan sisanya mulai dari tanggal 17 sampai akhir Juli ini bakal ada info soal eSport Wild Rift, updatean rank dan juga preview patch 2.4. Oh ya, waktu itu orang Riot juga ada ngomong, gue lupa nemunya itu di mana, tapi gue lihat sendiri di Twitter dia nge-tweet kalau seandainya nanti bakal ada item baru di Wild Rift. Nah, sekarang kita masuk soal patch 2.3 Wild Rift. Oke, yang pertama soal skin baru. Nah, jadi kita bakal kedatangan skin universe baru yaitu Battle Academia. Ya walaupun yang Ahri udah keluar ya kalau gue nggak salah ya. Nah, jadi ini bakal rilis di tanggal 22 Juli jam 7 pagi, yaitu ada Battle Academia Ezreal, Grave, Katarina, dan juga Lux. Dan sekali lagi, ini skinnya juga nggak ada yang bisa gue pakai ya. Nah, cuman gue agak penasaran sama Grave sih. Soalnya gue lumayan suka sama Grave tapi nggak bisa pakai itu. Nanti gue cobalah. Dan juga ada aksesoris yang bisa kalian dapetin selama patch ini. Ada dari event Sentinel of Light dan juga kayaknya sih dari bundlenya skin Universe Battle Academia sih. Soalnya dari call-nya nih. Sekarang soal perubahan champion. Yang pertama Amumu. Amumu sedikit di nerf, dimana stat dasar armor itu dikurangi dari 35 ke 30. Kemudian Braum. Nah, Braum ini juga sedikit dikurangi karena katanya ya, orang-orang tuh selalu bilang kalau seandainya Braum itu tiernya tuh S paling tinggi. Nah, gue nggak tahu udah per tier-tieran tuh gue nggak ngerti coy. Yang pertama pasifnya itu diperbaikin bugnya karena ternyata dulu stun-nya itu durasinya 1,56 detik. Sekarang dikurangi jadi 1,5. Bukan dikurangi sih, tapi lebih tepatnya memperbaiki bug. Kemudian selanjutnya Braum, ini skill 1 damage-nya dikurangi. Yang awalnya itu 5% dari max HP Braum dikurangi jadi 3% dari max HP Braum. Kemudian skill 3 yang dulunya itu durasinya 5 detik dikurangi jadi 4 detik. Kemudian Evelyn di nerf lagi. Gua agak bingung ya. Di rank aja gue jarang banget ngeliat Evelyn loh. Ya lumayan sih dibanding ngeliat kayak Tryndamere ya, emang lebih jarang lagi. Cuman ini di nerf lagi loh. Yang pertama itu pasifnya, healnya itu bakal dikurangi. Yang awalnya itu 10% dari AP per detik dikurangi jadi 7,5% AP per detik. Jadi kira-kira heal itu berkurang seperempatnya. Kemudian ultinya juga dikurangi. Yang kalau misalnya nyerang musuh yang HP-nya itu rendah atau yang udah ada logo X-nya, itu dikurangi. Yang awalnya itu 250%, sekarang dikurangi jadi 230%. Kemudian Ezreal, ini dia di nerf dimana skill 3 cooldownnya sedikit dinaikin. Yang awalnya itu 25 naik ke 28. Dan kalau misalnya di late game itu sama aja cuy, yaitu di 16. Ya kira-kira di nerf di awal doang lah ya. Kemudian Fiora, ini Fiora di nerf, tapi di nerf itu HP-nya doang cuy. Yang awalnya 610 dikurangi jadi 570. Kemudian Janna, nah Janna kemarin udah di nerf, sekarang di nerf lagi. Dimana skill 2 itu di nerf. Skill 2 Janna ini kan ada passive ya, yang kalau misalnya skill 2-nya ini nggak cooldown, dia dapat tambahan movement speed. Nah, kalau misalnya skill 2-nya lagi cooldown, dia juga dapat tambahan movement speed tapi nggak terlalu gede gitu. Nah, yang di nerf itu adalah tambahan movement speed saat skill 2 lagi cooldown. Yang awalnya itu 6%, tetap dia 6%, tapi kalau misalnya udah di late game, yang awalnya tambahan movement speed-nya 15%, dikurangi jadi 12%. Selanjutnya Leona, ini dia di buff. Yang pertama pasifnya, dimana damage dasar itu dinaikin dari yang awalnya 33 ke 145, dinaikin jadi 34 ke 160. Buat kalian yang nggak tahu pasifnya itu apa, jadi pasifnya itu adalah kalau misalnya skill Leona ini mengenai champion musuh, itu bakal ada mar atau tanda matahari gitulah. Yang kalau misalnya teman kalian nge-hit musuh yang punya mar, itu bakal ada bonus damage-nya. Nah, bonus damage itulah yang dinaikin. Kemudian skill 2 juga di buff, yang kalau misalnya skill 2 ini dipakai, kan dia dapat tambahan defense dan juga magic defense ya. Nah, defense-nya itu atau armor itu dinaikin cuy. Yang awalnya 25 ditambah 20% bonus armor dinaikin jadi 35 ditambah 20% bonus armor. Yang kalau misalnya di late game itu 55 naik ke 80.
Kemudian Magic Defense juga dinaikin, yang awalnya 25 naik ke 35, dan dari 55 naik ke 80. Selanjutnya Rakan di buff lagi. Aduh, enak banget dah. Moga minggu depan di buff lagi ya. Mungkin yang di buff itu tambahan movement speed saat lagi ulti, mungkin dibikin lebih cepat lagi gitu. Jadi skill 1 itu di buff, dimana jangkauan atau jarak dari skill 1 dinaikin. Dari yang awalnya 6 naik ke 7, dan di late game nanti dari 9 ke 10. Ya boleh lah. Soalnya pakai Rakan emang agak susah sih ngepoknya ya. Dan yang terakhir untuk penyesuaian champion yaitu Sona. Nah, Sona ini sekarang di nerf. Gue sumpah ini support yang jarang banget kelihatan loh. Masih kena nerf. Gue nggak tahu ya. Ini kepakainya di Challenger kah? Di Gold apa di mana sih? Skill 3-nya di nerf yang nambahin movement speed itu loh. Nah, penggunaan mana itu dinaikin dari yang awalnya 65 naik ke 80. Dan yang kedua ada bug fix dari penjelasan skill 3. Ini cuma deskripsinya doang, nggak ngaruh apa-apa. Ya cuma salah ketik doang lah atau typo. Selanjutnya soal item. Yang pertama itu Bramble Vest atau tier 2-nya dari Thornmail itu di nerf, dimana damage atau reflect damage dari item ini sekarang dikurangi. Yang awal itu damage-nya 3 ditambah 10% bonus armor, dikurangi jadi 3 ditambah 8 bonus armor. Kemudian item Thornmail-nya juga di nerf, tapi ini cuman soal biaya doang cuy. Yang biaya gabung itu naik dari 900 ke 1000, dan biaya total itu dari 2800 ke 2900. Ya harganya naik 100 lah. Nah, kemudian developer itu juga nulis pemain Valorant marah. Maksudnya apa nih? Gue nggak main Valorant. Apakah ada item Thornmail? Atau senjata Thornmail kah? Selanjutnya item Frozen Heart. Ini item yang buat ngurangin attack speed, tapi kayaknya masih kurang atau jarang diminati ya. Jadi item ini itu adalah item buat ngurangin attack speed untuk musuh di sekitar. Jadi area. Nah, sekarang pengurangan attack speed itu dinaikin. Dari yang awalnya 15% naik ke 20%. Naik 5% menurut gue jadi lumayan sih ya. Dan yang terakhir soal rune, yaitu rune Pathfinder. Itu adalah rune yang naikin movement speed kalian saat lagi di jungle dan juga lagi di sungai. Kalau dulu tambahan movement speednya itu kan cuma 8% ya. Sekarang dinaikin 1%, jadi 9%. Nah, gue nggak tahu apakah rune ini jadi lebih kepake. Karena gue pribadi ya, gue nggak tahu sih pro player pada pakai apa ya. Kalau gue sendiri ya, gue kayak lebih milih pakai rune buah gitu. Tapi jangan-jangan Grave kayak Lee Sin gitu pakai rune ini nggak sih? Soalnya mereka berdua itu kan tipe yang ngegeng banget ya. Penasaran nih gue. Oke, itu dia udah semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya.